Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Tetap semangat dalam menjalani pembelajaran daring ini di bulan pertama tahun baru, semester baru. Semoga dengan semangat baru juga. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang gambar dan teks vektor. Mungkin kalian udah pernah nih ya belajar bersama Pak Hira di kelas 10 mengenai apa itu gambar vektor. Sebenarnya gambar vektor itu yang kayak gimana sih? Terus apakah yang kartun-kartun atau seni-seni vektor yang sering kita lihat di Instagram, di Google, apakah itu jenis dari gambar vektor atau gimana? Terus apakah gambar vektor itu cuma bisa dibuat di laptop, di PC? Kalau pakai perangkat handphone bisa nggak ya? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas itu semua. Yuk kita simak bersama penjelasannya. Gambar vektor. Sebagaimana kalian tahu, gambar vektor adalah gambar yang terdiri dari garis dan kurva atau bidang yang dapat membuat gambar yang kompleks. Apa sih karakteristik dari gambar vektor? Bicara tentang karakteristik, kita akan dihadapkan pada kelebihan dan kekurangan gambar vektor. Kelebihan dari gambar vektor yang pertama bersifat scalable. Artinya ketika kita zoom makin dekat dan makin dekat lagi, dia nggak bakal pecah. Dan ketika ukurannya harus diperkecil pun itu nggak bakal pecah. Kualitasnya akan tetap terjaga. Yang kedua, gambar vektor ini tidak memerlukan ruang penyimpanan yang besar, sehingga lebih efisien. Yang ketiga, gambar vektor ini dapat diubah dalam ukuran dan dalam berbagai bentuk tanpa menurunkan kualitas. Selain itu, gambar vektor ini juga dapat dicetak dengan resolusi tertinggi pada printer. Makanya kalau orang ngedesain spanduk atau baligo yang ukurannya gede banget, mereka relatif pakai software pengolah vektor kayak CorelDRAW atau Illustrator. Adapun kekurangan dari gambar vektor yaitu tidak dapat menghasilkan objek gambar vektor yang utama. Karena ketika dikonversi, gambar yang dihasilkan itu akan berupa format bitmap seperti JPEG atau PNG. Mayoritas akan diekspor, akan dikonversi ke dalam format bitmap atau raster. Selanjutnya, teks vektor. Pada dasarnya, teks vektor ini sama aja kok karakteristiknya kayak gambar vektor. Bedanya kalau ini bentuknya berupa tipografi. Dalam desain grafis, penyusunan teks ini kebagi menjadi 3 loh. Yang pertama ada judul. Judul ini adalah teks yang pertama kali dibaca dan biasanya jadi point of interest. Yang kedua, subjudul untuk ngejelasin judul secara singkat atau pelengkap lah buat judul. Dan yang ketiga, ada narasi. Narasi ini berupa kalimat atau paragraf yang berisi informasi secara lebih jelas dan detail. Terus, apa aja sih software pengolah vektor? Kalau di PC itu software pengolah vektor ada CorelDRAW, ada Adobe Illustrator, Macromedia Freehand, dan Inkscape. Tapi mayoritas yang dipakai di industri itu ya CorelDRAW sama Adobe Illustrator. Ekstensi yang dihasilkan itu bisa macam-macam. Ada .cdr, .ai, .svg, .wmf, dan .ips. Ada gak sih software pengolah vektor di handphone? Ada banget dong, dan banyak banget. Yang pertama ada Infinite Design, Infinite Painter, ada Adobe Illustrator Draw, ada Easy Vector Drawing, ada Vector Drawing, dan masih banyak lagi. So, itu dia penjelasan singkat mengenai gambar dan teks vektor. Intinya, kenapa kita harus belajar teori? Karena seorang profesional itu nggak akan dikatakan profesional ketika skill dan ilmu pengetahuannya itu nggak berjalan beriringan. Jadi, antara ilmu dan skill itu harus berjalan beriringan. Untuk langkah selanjutnya, kalian bisa langsung cari-cari software pengolah vektor di handphone. Kalau saya merekomendasikan Infinite Design, karena untuk kedepannya, untuk 1 bulan ini, kita akan mempelajari Infinite Design ini karena mirip-mirip dengan Adobe Illustrator.
kalau pakai Adobe Illustrator Draw itu ukurannya terlalu besar bagi saya ya. Tapi kalau kalian mau ya silahkan. Itu aja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.